Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakid Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa di 0439585242. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah guna memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, di sini tugasnya adalah yang pertama pengamanan jaringan, konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Nah, di sini filenya sudah tersedia. Berikut juga di sini ada panduannya. Instalasi paket tracer, terus di sini ada paket. Nah, di sini kondisi awal dari topologi, semua PC dapat mengakses FTP server yang terdapat di alamat 2010. Semua PC dapat mengakses web server yang terdapat pada alamat 25. Web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan. Oke, jadi ini web servernya di 20.5, ini di 2010 IP-nya. Nah, yang ini F00 30, sini 30, ini 30 juga. Nah, yang di bawah deh 10. Nah, kita pakai yang atas dulu ya. Yang pertama ping dulu. Nah, dia di sini sudah bisa ya. Ke web server, lalu yang satu lagi ke FTP servernya. Lalu yang ini, yang bawah, yang IP 10. Nah, ini untuk web servernya, dia HTTP-nya on, lalu IP-nya ada di 20.5. Nah, kalau yang FTP servernya dia on. Nah, di sini ada akunnya Cisco atau siswa 1 UT. Nah, yang pertama kita coba dari si web servernya dulu ya. Start. Nah, di sini masih kosong ya karena masih belum ada yang akses. Kita coba dari PC 0 dulu dengan IP dia di 30.5. Nah, di sini local address, foreign address di sini ada ya 30.5. State-nya close karena ya dia sebentar sih. Turun jadi 2. Kita go lagi. Nah, oke, selanjutnya yang ini yang di bawah. Browser. Saya harus coba yang FTP dulu sih, tapi nggak udah. Nah, ini ada ya 10.5. 10.5. 10.5. Nah, sekarang yang
FTP servernya get start. Oke, di sini sudah masuk FTP-nya. Nah, di sini ada ya 105 establish. Oke, kita coba yang PC 0 lagi, tadi yang IP-nya 30. IP-nya 30. Nah, ini 35 deteksi. Jadi dari praktek yang pertama, semua PC terdapat di jaringan 10 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat asli dari 10. Nah, semua PC di jaringan 30 dapat mengakses, tetapi dia masih bisa mengenali. Berarti kalau yang 10 itu yang di bawah ya, 10, karena dia di F0. Nah, angka konfigurasinya sini. Kita konfigurasi di satu sisi aja ya, jadi cuma di sisi R1. Nah, di sini karena dia interface-nya Fast Ethernet 00 dan 01, ya kan, di sini 00 yang ke atas, 01 yang ke bawah. Di sini juga ada 00-nya di 30, 01-nya di 10. Karena dia lokasinya berdempetan, jadi konfigurasinya bisa menggunakan interface rank F00-1. Ini karena di sini sama ya, 0001 not inside, not inside. IP not inside. Nah, kenapa not inside? Karena ini yang mengarah ke dalam jaringan lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface serialnya. Serial. Interface serialnya pakai di 010. Sama ya, sama seperti yang dicontoh. IP not outside. Nah, kenapa dia outside? Karena dia yang menuju ke jaringan internet gitu. Selanjutnya dibuat access list. Access list kita kasih 1, kita kasih permit. Nah, di sini yang dimasukin IP networknya dari IP 10. Lalu pakai wildcard dari subnet meshnya di 0000255. Nah, setelah access listnya dibuat, kita terapkan access listnya di sini. IP NAT inside source. Nah, ini masukin yang tadi access listnya kan 1, kita masukin source-nya 1. Source list 1. Nah, ini masukin interface dari serial. Udah sih, dia nggak ada lagi. Oke, sekarang kita buka yang ini dulu ya. Karena tadi di konfigurasinya cuma 1.
ini dia IP-nya 30. Jadi seharusnya kalau misalkan dia masuk ke FTP FTP server masih terdeteksi. Cisco. Nah, di sini masih ya 35. Kalau misalkan kita pakai yang PC yang di bawah, dia kan IP-nya 10.5. Nah, di sini dia tidak terdeteksi 10.5 tapi 50. Nah 51 ini IP dari si interface dari serial 010. Jadi 510. Nah, ini bukan cuma satu klien saja tapi semuanya, semua yang berada di 10, karena tadi kita buat access listnya di 10.0. Oh iya, harusnya di nah ini ada lagi, dia beda portnya nih. Status. Yang tadi masih ada ya, belum deh itu. Yang pertama close, yang ini masih ini sih udah close ya, masih. Ini sudah close semua ya. Nah kalau misalkan kita ganti ke klien yang lainnya tapi masih di jaringan 30, dia 36, kita masuk ke FTP nya. Nah dia di FTP servernya mendeteksinya full 30 60. Ini sudah close. Nah yang FTP sudah bisa, selanjutnya kita cek yang web servernya. Nah ini kosong ya, 192.168. 30 terdeteksi full. Jadi ini. Nah kalau kita masuk ke yang sini, yang 10, 10.6, close. Nah ini dia sama seperti yang FTP tadi di 50 jadinya, tidak terdeteksi 10.6. Dapat diakses melalui semua server. Sini sudah ya, 10 dia masih bisa tapi tidak dikenali, 30 juga masih bisa tapi alamatnya dikenali. Nah untuk yang praktikum pertama ini sudah selesai konfigurasi NAT overload. Kita lanjut yang kedua, konfigurasi VPN site to site. Di sini saya
yang ini lebih simple topologinya. Jadi di sini ada dua PC, dia punya alamat di 1010, yang ini 2010. Nah di sini routernya juga ada dua interface yang nyala gigabit di 101, yang serialnya di 172.16.10.2. Nah di sini ada router yang ketiga, dua-duanya di serial yang 0 itu 030 itu di 101, di 031 itu di 21. Nah di sini sama seperti router yang pertama, router yang serial 030-nya di 172.16.20.2, di gigabit ethernetnya di 00 itu di 21 karena untuk kesini. Nah di sini, oh iya yang ini belum ada ya, reference-nya tadi udah di close. Oke, kita lanjut ke sini deh. Ini konfigurasi routernya di router 1 dan router 2. Jadi router 3-nya nggak diapa-apain. Langkah pertama itu mengaktifkan lisensi untuk teknologi package-nya. Jadi kalau misalkan di sini show version. Dan di sini ada teknologi security, dia disable. Jadi yang pertama kita harus melakukan proses enable. Teknologi package. Nah di sini ada dua, security sama 9, tapi yang kita pakai di security. Yes. Nah di sini sebenarnya copy running config startup config itu perintah yang digunakan untuk menyimpan dari konfigurasi yang sudah dilakukan pada perangkat Cisco. Jadi kalau misalkan kita konfigurasi terus kita reload atau restart, semua konfigurasinya hilang kalau belum di copy running. Cuma kalau copy running ini kan terlalu banyak ya, bisa pakai WR aja. Jadi sama sih, WR building configuration. Nanti kalau kita masukin yang ini, dia akan ambilin sama building configuration juga. Ini kita show version dulu. Nah di sini sudah aktif ya, sesuai dengan panduan dari praktikum. Security ke-9, evaluation security. Sebenarnya di sini ada yang pertama, kita buat access list permit. Di sini IP-nya agak beda sih. Jadi access list kita samain 110, dia permit, dia IP. Nah yang ini kita ganti, seharusnya bukan 1 tapi di sini sih 10 sama 20. Jadi IP 192.168.10.0 sama seperti yang tadi, pakai wildcard dari subnet mesh-nya. Nah ini lanjut ke 1. Jadi dari sini ke sini permit.
Oh iya, tadi belum di tes ping ya. Ya kita lanjut dulu deh. Nah, setelah yang buat akses list 110 ini, lanjut ke konfigurasi parameter. Dia ada dua sih, phase 1, phase 2, lalu konfigurasi crypto map. Nah, ini konfigurasi yang dilakukan di setiap routernya. Kalau crypto bisa polisi 10 encrypt AS authentication preserve grupnya kita samain aja 2. Nah, ini ada exit di sini. Nah, ini langsung masuk ke crypto lagi. Crypto bisa key. Nah, ini disamain aja Cisco address. Nah, address yang di sini ini juga bukan ini yang dimasukin, tapi address dari si router 2 yang terhubung ke serial. Nah, yang terhubung dengan serial itu kan di 172.16.22. Jadi itu yang kita masukin. 172.16.22. Oke, sudah. Nah, lanjut ke yang di sini. Crypto IP security transform set. Nah, ini disamain aja VPN set ESP SAMAC. Nah, ini crypto map 10 IP IXM. This new crypto map will remain disabled until appear and a valid access list have been configured. Nah, ini dicuekin dulu aja karena memang belum dibuat sih, jadi dia muncul pesan error itu. Oke, tadi Isaac map, terus di sini description-nya ya. Description kita samain aja. Connection tuh R2 ya, bukan R3. R3 kan ke atas. Kita butuhnya ke samping R2. Nah, ini set peer. Nah, peer ini IP yang tadi kita masukin di sini nih. IP ini. IP dari serial dari port serial dari router 2. Set peer, set transport. Nah, ini VPN set disamain aja. Match address. Nah, match address ini kita masukin tadi yang address kita buat. Address kita buat itu kan tadi pakai 110 ya, atau 110. Nah, ini kita juga harus sama. Jadi biar nanti dia pakai address list yang ini. Ini nama dari address listnya. Terus exit. Nah, lanjut ke konfigurasi crypto map. Interface. Di sini dia S000. Tapi kan di sini yang kepake kan S030 ya. Jadi kita samain aja yang sesuai dengan topologi yang ada, S030. Nah, crypto map, VPN map sesuai yang tadi kita buat. Is on. Nah, ini sudah selesai sih yang di ini yang tadi dibuat address list, access listnya. Nah, kita lanjut ke yang ini. Ini sebenarnya sama sih, bisa dibilang sama persis.
Jadi kita nggak usah ke bawah ya, ke atas aja udah. Saya balik lagi ke atas. Nah di sini license, karena dia masih sama sih. Nah di sini masih di disable ya untuk teknologi security-nya. Jadi kita lanjut ke pengaktifannya. License, boot, modul, ini bisa di tap aja sih. C2 teknologi. Nah ini dia nggak bisa karena ada dua. Karena ada dua, jadi security tap lagi aja, enter, yes. Nah ini kita coba pakai yang ini ya, config startup config, enter lagi. Nah ini sama sih seperti yang tadi kan kalau kita ketik WR langsung building configuration kan. Nah kalau yang ini dia konfigurasi dari destination file name-nya. Ini bisa di extract juga sih, terus diimport ke router yang lainnya, terus ya dia bakal punya konfigurasi yang sama. Show version. Nah ini sudah aktif ya, security evaluation security. Nah ini kita ulangi langkah yang tadi. Langkah yang pertama access list, tapi sedikit beda sih karena kita beda router. Access list, namanya disamain aja, permit IP. Nah ini IP dari router 2 nya ke yang router 1. Jadi 192.168.20.0. ini pakai wildcard dari subnet mesh nya, lalu pilih tujuannya 168.10.0. Oke sudah. Nah kita konfigurasi lagi, disamain aja crypto ISMP policy 10, encryption AS, authentication preset, grupnya disamain aja, exit. Nah ini sama seperti di crypto ISP key address. Nah ini address dari si router 1 ya, di sini address dari router 1 di serialnya itu ada di 10.2. Crypto ISP key disamain aja Cisco. Ini addressnya 172.16.10.2. Iya kan 2 ya, 172.16.10.2. 172.16.10.2. Oke lanjut yang ke fase kedua. Transform set disamain aja, disamain lagi VPN set ESP crypto map VPN map 10 IPsec. Nah ini sama sih kayak tadi ya, karena memang belum di ini. Jadi kita lanjut dulu description VPN. Connection to R1 karena ya koneksinya dia ke R1. Ini set peer IP yang tadi 172.20.2 karena tujuannya ke router 1. Set transform set VPN set.
match address-nya. Nah, match address-nya juga sama kayak tadi, kita pakai 110 karena yang dibuat tadi 110 juga. Yang dibuat di atas ini 110. Sini udah, lanjut ke sini. Nah, ini interface-nya di 030. Interface serial 030 crypto map VPN map. Doesn't exist. Ya salah, VPN map. Bisa nggak ya? Tipu ternyata. Crypto map. Oh, coba. Crypto map VPN map 10 IPsec. Nah, IPsec terus tadi description ya, kita ulang berarti dari sini. Nih, description connection to R1 set peer 172.16.10. Salah ketik lagi. Oke, set transform VPN set match address-nya sama. Oke, exit, masuk ke interface serial. Crypto map. Oke. Show run. Nah, ini kita coba samain dulu ya. Tadi saya ada salah ketik sih. Oh, di sini. Current configuration license crypto policy. ICE authentication grup 2 172.10. Crypto security crypto map 10 sama description to R1 to R2 20. Match address 10 20. Oke. Salah, kita coba dari sini dulu ya.
Nah, di langkah selanjutnya sih tinggal testing. Nah ini show creep IPsec, show creep IP security sah. Nah di sini nol ya, paket encapsulation, encryption, digest, decapsulation, decrypt, verify. Nah tadi belum kata sebenarnya sih, tapi coba. Nah dia di sini pingnya berhasil ya. Memang kalau di pakai tracer begini sih dia selalu ada timeoutnya. Tapi kan di sini ada dua ya. Di sini kan masih nol semua nih di router 2. Jadi kalau kita jalanin lagi, nah dia nambah nih enkapsulasinya 2, encryptnya 2, tapi kenapa dia jadi 3 di bawah ya? Nah kalau misalkan kita ping lagi, kan dia 4, berarti harusnya nah nambahnya 2 tuh. Nah sekarang kita coba tukar. Show creep sama sih ini, karena kan lewat router ya, di 7. Kalau misalkan kita dari sini, nah dia nambah 4. Tadi yang kurang ya ini ya. Show pinnya translated. Tapi yang atasnya udah bisa sih. Demikian praktikum dari tugas 2 ini telah selesai saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.